Singa putih Baizi. Kita sudah sampai. Aku pergi dulu. Ingat, kita akan bertemu lagi. Dan kau gadis, kau jangan sampai berhubungan dengan pria lain. Karena kau akan selalu menjadi milikku. Bisik Chu Tianji di telinga si Yue. Dan lebih parah lagi, dia mencium sekilas bibir si Yue sebelum dia menghilang bersama kedua orang pengawalnya. Tentu saja si Yue shock bukan main. Mengetahui kalau pria itu tahu jati dirinya. Apalagi mendengar ucapan terakhirnya. Serta perbuatannya. Tanpa sadar wajahnya memanas dan merah. Dasar pria gila. Umpat si Yue. Melihat wajah si Yue yang kesal dan marah membuat Tiger terdiam. Yue, kita mau kemana? Tanya Tiger. Setelah melihat si Yue tenang. Sekarang kita cari jalan keluar dari hutan ini. Jawab si Yue. Xiao Tu yang sejak tadi berada di dalam ruang teratai kini telah keluar. Yue, kita ikuti saja jalan ini. Kita akan menanyakan hutan apa ini jika nanti kita bertemu manusia. Ucap Xiao Tu sambil meloncat di pundak si Yue. Tubuhnya yang kecil dengan mudah berada di atas pundak si Yue. Baiklah kita ikuti jalan ini. Ucap si Yue. Mereka pun berjalan menyusuri jalan setapak yang berada di depan mereka. Dan tak butuh waktu lama. Xiao Tu telah membawakan beberapa hewan besar yang memiliki level tinggi untuk menjadi teman berlatih si Yue. Dan jika hewan itu mereka sukai, maka si Yue akan menyimpannya di ruang teratai. Tapi kalau sampai terbunuh mereka akan mengambil batu roh atau inti roh mereka. Tak sedikit batu roh yang mereka kumpulkan. Saat mereka sedang berjalan di tengah hutan, tiba-tiba mereka melihat dua hewan roh sedang bertarung. Seekor harimau bertarung melawan burung bangkai. Dan ternyata mereka memperebutkan sebuah telur yang terlihat cukup besar. Sebesar telur burung unta. Yue, aku merasakan. Di dalam telur itu ada kekuatan yang sangat besar. Kata Tiger pada si Yue. Benarkah? Ada hewan apa di dalam telur itu? Sampai-sampai kedua hewan itu berebut untuk memilikinya. Kata si Yue heran. Kita rebut saja telur itu dari mereka. Jika tidak, kasihan hewan yang ada di dalamnya. Karena kedua hewan itu ingin menjadikan makanan mereka. Kata Xiao Tu. Kok bisa? Apakah telur itu bukan milik burung bangkai itu? Tanya si Yue. Bukan. Aku merasa di dalam telur itu. Bukan hewan keturunan mereka. Kata Tiger yang sejak tadi memperhatikan kedua hewan itu bertarung demi telur itu. Dari mana kau tahu kalau telur itu bukan milik burung nazar itu? Tanya si Yue. Kalau telur itu calon anak dari burung nazar dia tidak akan menaruhnya di tanah. Dan dia tidak akan berani mengambil resiko membahayakan calon anaknya mendapat celaka. Lagian telur burung nazar tidak sebesar itu. Kata Tiger lagi. Benar katamu Tiger. Kata si Yue. Bagaimana kalau kita mengambil telur itu? Tanya Xiao Tu. Baik. Aku akan mengambilnya. Jawab si Yue. Dia segera berjalan mendekati binatang yang sedang berkelahi itu. Dan dia berdiri dengan tenang di dekat telur yang jadi pusat pertikaian kedua binatang. Hei, kenapa kalian berkelahi? Apa karena telur ini? Kata si Yue sambil memandang mereka yang sedang berkelahi.
Tentu saja mereka yang sedang berkelahi berhenti seketika karena mendengar suara seseorang menegur mereka. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat seorang manusia berdiri di dekat telur yang sedang mereka perebutkan. "Hei kau! Siapa kau?" seru burung nazar pada si Yue. Si Yue yang sudah hidup di dasar jurang hutan roh, sudah tidak kaget lagi mendengar hewan berbicara. "Aku. Tentu saja seseorang yang menginginkan telur ini juga," jawab si Yue acuh. "Bedebah. Jangan sembarangan. Telur itu milikku," seru harimau dengan marah. "Diam. Enak saja. Telur itu milikku," teriak burung nazar. "Wah. Bagaimana ini? Yang mana sebenarnya si pemilik telur?" tanya si Yue sambil melipat tangan di depan dadanya. "Aku," teriak mereka berdua bersamaan. "Hahaha. Kalau kalian berdua saling mengakui pemilik telur ini, kalian akan terus berkelahi. Gimana kalau telur ini aku saja yang punya?" kata si Yue dengan seenaknya. "Enak saja. Telur itu milikku dan tidak akan aku berikan pada siapapun," jawab burung nazar. "Tidak. Telur itu milikku. Mana mungkin aku berikan pada salah satu dari kalian?" teriak harimau dengan marah. "Wah, gimana ya? Aku menginginkan telur ini. Jadi maaf ya. Kalian berdua harus mengalah," kata si Yue sambil mengambil telur itu. Dan dia berjalan pergi dari tempat itu. Tentu saja melihat perbuatan si Yue, kedua hewan itu marah. Hewan roh yang si Yue tahu berkekuatan tinggi itu segera mengejar si Yue. Mereka menghadang langkah si Yue. Kemarahan mereka kini berganti pada si Yue. Dengan cepat dan tak sabar mereka segera menyerang si Yue. Akhirnya terjadilah perkelahian dia lawan satu. Dengan kekuatan tempur yang tidak seimbang membuat si Yue bekerja melawan mereka dengan cukup keras. Namun kekuatan si Yue yang mengalami beberapa terobosan saat melawan hewan-hewan di dasar jurang, kini sudah berada di puncak alam tengah. Dan itu membuat dia mampu melawan dua hewan itu sekaligus walaupun dengan susah payah. Dan akhirnya selama 2 jam lebih kedua hewan itu dapat si Yue kalahkan. Namun sayang mereka terluka parah dan akhirnya mati. "Ya, mereka mati," kata si Yue yang kini terduduk karena kelelahan. "Jangan kecewa. Kau bisa mengambil inti roh mereka," kata Xiao Tu. Tiger membantu si Yue mengambilkan inti roh kedua hewan itu. Setelah meminum pil penyembuh, si Yue segera berdiri. Dia mendekati Xiao Tu yang berdiri di dekat telur yang ditaruh si Yue saat berkelahi tadi. "Kau tahu hewan apa di dalam telur itu?" tanya si Yue pada Xiao Tu. "Aku tidak tahu," jawab Xiao Tu. "Sebenarnya kau bisa melihat hewan yang ada di dalam cangkang telur ini Yue, tapi..." ucap Tiger menggantung. "Tapi apa?" tanya si Yue penasaran. "Kau harus melakukan hubungan kontrak lagi. Dengan darah yang kau teteskan di atas telur itu, maka segel yang mengikat hewan yang ada di dalam telur itu akan terlepas," jawab Tiger. Mendengar omongan Tiger, si Yue terdiam. "Melakukan kontrak lagi? Apa bisa?" ucap si Yue. Dalam hati, "Si Yue kenapa diam? Ayo lakukan apa yang dikatakan Tiger," seru Xiao Tu. "Apa bisa aku membuat hubungan kontrak lagi?" tanya si Yue pada Xiao Tu.
Bukankah aku sudah bilang padamu kalau kau memiliki kemampuan untuk memiliki lebih dari satu makhluk kontrak Yu Yue? Dan kau juga telah mempelajari cara menjinakkan hewan kan? Ucap Xiao Tu. Maaf, aku lupa. Jawab Si Yue. Sekarang lakukanlah, kata Xiao Tu. Baiklah, aku akan melakukannya. Aku akan meneteskan darahku pada telur ini, kata Si Yue sambil melukai tangannya sedikit. Dia menggigit ujung jari tengahnya sedikit. Lalu terlihat luka kecil yang mengeluarkan darah. Yu Yue segera meneteskan darah di atas telur itu. Darah pun mengalir di atas telur membentuk deretan garis yang terbentuk dari darah Si Yue. Dan garis darah yang terbentuk terlihat menjadi retakan di atas telur. Dan retakan pun semakin banyak. Tak memerlukan waktu lama telur pun pecah. Dan saat telur terbelah jadi beberapa bagian, tiba-tiba cahaya putih keluar menyelubungi telur dan merambat pada Si Yue. Terlihat keduanya terselubung cahaya putih sepenuhnya. Dan saat itulah Si Yue merasakan kalau dia akan mengalami terobosan kembali. Seperti saat dia melakukan kontrak dengan Zuza ataupun Tiger. Dia segera duduk lotus. Tak berapa lama cahaya itu perlahan-lahan hilang. Dan hilang sepenuhnya. Setelah cahaya hilang, di depan mereka terlihat hewan kecil putih seperti kucing duduk di atas pecahan telur. Tiba-tiba Xiao Tu berseru, "Yu Yue, kau mengalami terobosan lagi." Serunya kaget. "Iya, aku mengalami terobosan 2 level." Jawab Si Yue tenang. "Dasar kau ini. Jangan marah kalau kau akan dikatakan gadis iblis. Kau mengalami terobosan yang tak dapat dipercaya oleh nalar manusia. Cuma dalam beberapa bulan saja kau sudah berada di level dasar kaisar." Seru Xiao Tu tak percaya. "Apa boleh buat? Bukan aku yang bisa menentukan itu." Jawab Si Yue tenang. "Dasar gadis iblis," gumam Xiao Tu. Namun dia bahagia dan bangga mendapatkan tuan seperti Si Yue. Si Yue dan Xiao Tu melihat hewan yang ada di dalam telur tadi. "Tiger, Xiao Tu. Ini seekor kucing. Ya ampun, lucu sekali," seru Si Yue sambil mengambil kucing kecil itu. "Tunggu Yu Yue," seru Tiger yang sejak tadi memperhatikan proses Yu Yue dan hewan itu melakukan kontrak. Dan saat hewan telah muncul dia pun tak lepas menatap hewan itu. Namun ketika dia merasakan kekuatan yang cukup besar menekan dari hewan itu, Tiger merasa sangat heran. Sebab dia merupakan hewan terlangkah dan memiliki kekuatan yang cukup besar, mengapa masih merasa kalah dengan hewan kecil itu? "Ada apa Tiger?" kata Si Yue heran. "Boleh aku melihat hewan itu?" kata Tiger. Si Yue mendekatkan kucing imut itu pada Tiger. Tiger menatap kucing putih itu secara seksama. Dan tiba-tiba dia berseru, "Yu Yue, Xiao Tu, lihat. Lihat di kening kucing ini." Seru Tiger membuat Si Yue dan Xiao Tu kaget dan segera melihat kucing itu. Mereka melihat ukiran tulisan raja di hewan putih itu. Namun tulisan itu terlihat samar. "Apa artinya ini Xiao Tu, Tiger?" tanya Si Yue tak mengerti. Terlihat wajah Tiger berkerut karena kaget. "Kenapa ada tulisan raja di kening hewan putih ini? Dan aku lihat dia sepertinya bukan kucing biasa," ucap Tiger yang masih melihat tulisan raja di kening kucing putih itu. "Dia anak singa. Dia singa putih,"
kata Xiao Tu pelan. Benarkah dia anak singa? Kata Si Yue tak percaya. Sebab hewan kecil ini sebesar kucing dewasa. Namun badannya yang gendut sangat imut bila dilihat. Tapi hewan ini akan menjadi tentang para pesilat tangguh jika mereka tahu ada tisan raja di keningnya. Aku yakin kalau kelak singa ini akan memiliki kekuatan yang sangat hebat. Sekarang saja aku merasakan perasaan pemindasan dari dalam dirinya. Kata Tiger terus terang. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Si Yue. Kita harus menyembunyikan tulisan itu agar tidak terlihat orang. Kata Tiger lagi. Baiklah, untuk sementara ini. Kita akan menaruh dia di dalam ruang teratai. Sesekali saja dia kita keluarkan untuk bermain. Jawab Si Yue. Ide bagus Si Yue. Kata Xiao Tu. Hei kecil. Kau kuberi nama Baizi. Kau suka? Sementara ini kau masuklah ke dalam ruang teratai bersama Xiao Tu. Bermain dan tinggallah di sana. Xiao Tu bawalah dia masuk. Kau bisa keluar sesekali saat kau jenuh di dalam. Atau si kecil sudah sehat dan pandai berlari, kau bisa membawanya keluar. Kata Si Yue pada Xiao Tu. Baik Yue. Xiao Tu menghilang bersama Baizi. Sedangkan Tiger dan Si Yue kembali menelusuri hutan itu untuk mencari jalan keluar dari hutan itu. Tanpa disadari Yue, sebenarnya dia sudah menghilang di hutan roh selama hampir 3 bulan. Mereka sudah menganggap Si Yue telah tiada. Namun kakek Si masih yakin kalau Si Yue masih hidup. 1 bulan setelah Si Yue hilang, Guru Yun Jin tiba-tiba mendatangi rumah Perdana Menteri Si. Dia tiba-tiba bertanya pada Perdana Menteri Si tentang giok kehidupan Si Yue. Mendengar perkataan Guru Yun, kakek Si segera membuka bungkusan kecil yang ada di dalam almarinya. Dan ketika dia membuka bungkusan itu, terlihat ada kotak kecil yang berwarna coklat tua. Dia segera membawa kotak itu keluar menemui Guru Yun. Guru Yun, kenapa Anda menanyakan soal giok kehidupan Yue? Tanya kakek Si. Karena saya tahu siapa Si Yue. Jawab Guru Yun dengan wajah tenang. Mendengar ucapan Guru Yun Jin, kakek Si sangat kaget. Apa maksud Anda? Tanya kakek Si. Si Yue bukan anak laki-laki. Dia anak perempuan dan dia bukan cucu Anda yang sebenarnya. Kata Guru Yun Jin dengan tenang. Terlihat kakek Si kaget bukan main. Wajahnya memucat seketika. Apakah Anda tahu soal orang tua Yue kecil? Kata kakek Si dengan wajah pucat. Ayah Yue sahabat saya. Jawab Guru Yun dengan wajah tenang. Lalu kenapa Yue kecil diberikan padaku? Tanya kakek Si lagi. Biar Yue sendiri yang mencari tahu masalahnya Tuan. Jawab Guru Yun. Kalau begitu kita lihat ada apa di dalam kotak ini. Kata kakek Si sambil membuka kotak yang ada di depannya. Dan mereka melihat ada 2 giok berada di dalam kotak itu. 1 giok oval berwarna putih transparan berbentuk pipi seukuran telur ayam. Lalu satunya lagi giok hijau yang ukurannya sama dengan ukiran nama yang di atas giok itu. Ternyata giok roh Si Yue masih utuh. Itu bertanda dia masih hidup dan sehat. Ucap Guru Yun Jin bernafas lega. Kita akan mencarinya. Atau dia akan kembali dengan sendirinya. Kata Guru Yun Jin selanjutnya. Apakah kita harus memberitahukan siapa dia sebenarnya Guru? Tanya kakek Si.
Jangan dulu Tuan. Kita akan melihat keadaan dia dulu, kata Guru Yun lagi. Mereka mengobrol sebentar. Lalu Guru Yun undur diri. Hari-hari pun berlalu dengan cepat. Namun si Yue belum ada kabar beritanya lagi. Ketiga kakaknya sudah putus asa mencari sang adik. Akhirnya mereka hanya bisa berdoa agar dewa bisa mengembalikan si Yue kembali ke tengah-tengah mereka. Sedang si Yue sendiri kini mulai berada di dekat kawasan pemukiman penduduk. Karena dia sering bertemu dengan manusia yang mencari hewan roh atau berburu. Mereka tidak mendapatkan gangguan dari para penduduk ataupun pemburu. Karena mereka merasa takut saat melihat tubuh tiger yang menjulang tinggi di sebelah si Yue. Atau mereka akan melihat seorang pria muda yang sedang duduk di atas harimau besar berjalan sepanjang hutan dengan tenang. Setelah beberapa hari kemudian, si Yue sudah hampir sampai di sebuah perkampungan. Agar tidak menjadi masalah, Tiger merubah dirinya menjadi seekor kucing. Ternyata kau juga bisa berubah menjadi sekecil itu Tiger, kata si Yue. Saat melihat Tiger berubah, tentu saja dia bisa Yue. Bukankah dia merupakan makhluk roh ilahi? Kata Xiao Tu. Si Yue tertawa mendengar omongan Xiao Tu. Dia lupa kalau hewan yang bersamanya merupakan hewan ilahi. Akhirnya mereka tiba di sebuah kuil yang ada di tengah hutan. Ketika mereka bertiga sampai di sana, mereka melihat ada rombongan kereta dan beberapa kuda berada di kuil itu. Karena hari sudah menjelang sore, akhirnya si Yue memutuskan untuk bermalam di kuil itu. Dia segera masuk ke dalam kuil. Saat dia masuk ke dalam, tiba-tiba ada seorang gadis dan laki-laki muda bersama dua orang pengawalnya menghadang jalan si Yue yang akan masuk. Siapa yang mengizinkan seorang gembel sepertimu masuk kemari? Ucap laki-laki muda itu dengan wajah sombong. Siapapun boleh masuk kemari. Apakah kau pemilik kuil ini? Tanya si Yue datar. Tentu saja. Apakah kau tidak tahu siapa kami? Tanya si wanita. Aku tak peduli siapa kalian. Yang aku tahu, siapapun boleh memasuki sebuah kuil. Jawab si Yue tenang. Bodoh. Kami adalah keluarga Menteri Hong dari Kerajaan Juhan. Seru laki-laki itu dengan dagu terangkat. Dia pikir si Yue akan ketakutan setelah mendengar nama sang ayah. Tapi dia salah. Si Yue tidak takut pada siapapun asal dia tidak bersalah. Memangnya kenapa kalau kalian keluarga Menteri Hong? Apa masalahnya dengan aku ingin masuk ke dalam kuil? Tanya Yue heran. Tentu saja bermasalah. Kalau kami sudah berada di sini, maka kau tidak diperbolehkan satu atap dengan kami. Jawab laki-laki itu. Kalian terlalu sombong sebagai pejabat, kata si Yue datar. Itulah resikonya jadi rakyat jelata. Apalagi pengemis seperti kamu. Ucapnya kasar. Lalu bagaimana jika aku memaksa? Kata si Yue tenang. Brengsek. Ternyata kau tidak bisa dikasih hati ya. Seru gadis itu. Tiba-tiba di tangannya telah berada sebuah cambuk yang langsung melayang ke arah si Yue. Namun si Yue hanya diam saja. Saat cambuk hampir mengenai tubuh si Yue, tiba-tiba sebuah bayangan melesat dan merebut cambuk dari tangan gadis itu. Dan kini cambuk itu malah mengenai tubuh gadis itu sendiri. Au! Serunya kesakitan. Dan cambukan itu kembali mengenai tubuhnya.
Dia melolong kesakitan. Sakit. Itulah sakitnya orang yang kau cambuk, kata si Yue dingin. Bangsat. Kau berani melawan dan melukai kami, teriak pria di dekat gadis itu. Dia membantu gadis itu berdiri. Gadis itu yang memulai. Jawab si Yue tenang. Baiklah, kami tidak sungkat lagi denganmu, prajurit. Tangkap pria muda itu. Kalau dia melawan, bunuh saja. Seru marah pria muda yang berada di dekat gadis itu. Belasan prajurit mengepung si Yue. Si Yue, biarkan aku membantu memberi pelajaran pada mereka, seru Tiger. Tiger segera melompat dari bahu si Yue. Dan dia segera berubah menjadi harimau Mangli. Gege gerur. Mendengar geram suara harimau membuat tubuh mereka merinding. Dan tiba-tiba di depan mereka ada seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu menatap mereka dengan tatapan membunuh. Mereka sangat terkejut melihat seekor harimau yang berdiri di sebelah pria muda yang berada di depan mereka. Tubuh harimau itu memiliki besar yang tidak sewajarnya. Harimau itu besarnya melebihi besar harimau biasa. Sabar Tiger. Biarkan mereka merasakan seperti apa cambuk nona mereka, kata si Yue sambil mengusap tubuh Tiger yang ada di sebelahnya. Baik Yue. Terdengar suara serak harimau itu. Mendengar suara itu, mereka tercengang. Sudah melihat besar harimau yang tak wajar. Kini harimau itu bisa berbicara. Sudah dulu ya. Aku sambung lagi besok. Jangan lupa like, vote dan komennya, autor tunggu. Jadikan aku novel favorit kalian ya. Bersambung. Episode sebelumnya, Harimau Mangli. Episode berikutnya, Keluarga Hong. Keluarga Hong. Sabar Tiger. Biarkan mereka merasakan seperti apa cambuk nona mereka, kata si Yue sambil mengusap tubuh Tiger yang ada di sebelahnya. Baik Yue. Terdengar suara serak harimau itu. Mendengar suara itu, mereka tercengang. Bagaimana mereka tidak kaget melihat besarnya harimau yang tak wajar. Kini harimau itu bisa berbicara juga. Secara perlahan mereka mundur ke belakang. Mereka ngeri melihat harimau di sebelah sang gadis. Melihat para pengawalnya mundur ketakutan, gadis itu marah. Dia berseru, "Kenapa kalian mundur? Apa kalian gentong nasi yang tidak berguna? Ayo tangkap gadis itu. Kalau perlu bunuh dia," teriaknya marah. Para pengawal itu merasa serba salah. Mau melawan gadis dan hewan kontraknya, pasti mereka celaka. Kalau tidak melawan, pasti mereka dapat masalah dari majikan mereka. Akhirnya dengan nekat mereka menyerang si Yue. Si Yue yang masih memegang cambuk milik gadis itu di tangannya, terlihat melayang di udara saat para pengawal itu menyerangnya. Pengawal yang memiliki ilmu cukup tinggi itu pun akhirnya mendapatkan cambukan di tubuh mereka satu per satu, dan itu tidak hanya para pengawal saja. Dia melayang mendekati dua pemuda itu dan mencambuknya juga. Tentu saja mereka kaget. Terdengar suara jeritan dari gadis dan pemuda remaja itu yang membuat orang di dalam kuil keluar. Terlihat dua orang wanita parubaya tergopoh-gopoh datang mendekat. Salah satu dari wanita parubaya itu terlihat sedang hamil tua. "Ada apa ini?" seru wanita hamil itu sambil mendekati putrinya yang sedang terbaring di tanah dengan luka cambukan di tubuhnya. Dengan wajah khawatir dia mendekati gadis itu.
Ibu, gadis gila itu memukuli kami. Seru gadis itu sambil menunjuk si Yue. Benar ibu. Gadis itu memukul kami. Kata laki-laki muda itu menimpali. Si ibu melihat pada arah telunjuk kedua anaknya. Betapa kagetnya mereka saat melihat seekor harimau yang teramat besar sedang duduk memandang mereka. Dan di sebelahnya terlihat seorang pemuda berdiri dengan gagahnya sambil memegang cambuk. Kau siapa? Ada masalah apa hingga kau memukul putriku? Tanya wanita itu dengan wajah pucat. Aku hanyalah pemuda yang ingin menginap di sini. Jawab si Yue dingin. Lalu kenapa kau melukai putra-putriku? Tanya wanita itu. Dia terlihat takut saat melihat Tiger. Aku tidak akan mengganggu mereka kalau bukan karena putrimu lah yang memulainya. Jawab si Yue tenang. Tidak bu. Aku dan Gege sedang berjalan-jalan ketika gadis itu memukuli kami tanpa sebab. Kata gadis itu memutar balik fakta. Begitukah? Lalu cambuk siapa yang sekarang aku pakai? Apakah ini cambukku? Tanya si Yue sambil melempar cambuk milik gadis itu di depan sang ibu. Melihat bahwa cambuk yang dilemparkan gadis itu memang benar milik sang putri. Ibu itu menatap kedua anaknya dengan wajah tanya. Hong Liu, apa benar yang dikatakan gadis itu? Tanya wanita parubaya yang terlihat cantik itu pada putrinya. Melihat sang ibu bertanya tentang kebenarannya, gadis itu terdiam tak bisa bicara. Seandainya memang benar apa yang dikatakan oleh pria muda itu, dia tidak berhak memukuli anak dari keluarga Hong. Ucap wanita yang tadi keluar bersama sang ibu. Mendapatkan dukungan dari wanita itu, gadis yang bernama Hong Liu kembali mendapatkan kekuatan untuk berbicara. Ya benar kata bibi. Jika benar aku melakukannya seharusnya dia tidak boleh menghina keluarga Hong. Kata gadis itu lagi. Oh. Jadi kalian lebih mementingkan membela keluarga kalian sendiri pada orang yang tidak bersalah. Meskipun terbukti keluarga kalian salah. Dan menindas rakyat jelata. Kata si Yue dingin. Guroh. Tiger yang merasa kalau si Yue marah. Menggeram ikut marah. Yue. Biarkan aku mencabik-cabik mulut mereka. Mereka telah berani menghinamu Yue. Ucap Tiger marah. Mendengar ucapan Tiger, semua orang yang ada di sana merasa ketakutan. Sang nyonya yang merasa memang anaknya yang bersalah. Buru-buru dia berkata. Anak muda. Aku Nyonya Hong meminta maaf padamu. Maafkan kami. Kami nak. Maafkan aku yang kurang disiplin pada anak-anakku. Aku pasti akan lebih ketat mendidik mereka. Mohon kiranya pendekar muda memaafkan putra-putriku. Kata sang ibu meminta maaf. Ibu. Kenapa ibu minta maaf padanya? Seru gadis itu tak terima. Diam. Kau sudah salah tapi masih belum menyadari kesalahanmu. Dasar gadis bodoh. Sampai di rumah kau akan mendapat hukuman dari ibu. Ingat itu. Teriak sang nyonya marah. Gadis itu pun terdiam saat sang ibu marah. Melihat keadaan Nyonya Hong, tiba-tiba si Yue berkata, Nyonya, kenapa dalam keadaan hamil tua seperti itu, kau masih sempat dan berani bepergian? Dan lihat sekarang. Lebih baik Anda segera masuk. Karena sebentar lagi bayi yang ada di dalam perutmu akan segera keluar. Ucap si Yue datar.
Mendengar perkataan si Yue, wanita yang tadi berjalan bersama Nyonya Hong tertawa. Kau sok pintar anak muda. Nyonya Hong masih 1 bulan lagi masa kelahirannya. Ucapnya menghina. Terserah kalian percaya atau tidak. Semua bukan urusanku. Kata si Yue sambil berjalan masuk ke dalam kuil. Dia menempati sudut kecil bangunan kuil yang bersih untuk beristirahat bersama kedua hewannya. Namun Xiao Tu segera masuk ke dalam ruang teratai. Karena si Yue menyuruh dia menemani Bai Zi. Sedangkan keluarga Hong terlihat sedang sibuk sendiri, entah apa yang mereka kerjakan. Beberapa jam kemudian, saat si Yue sedang asyik beristirahat bersama Tiger, tiba-tiba dia mendengar seruan kesakitan dari arah keluarga Hong yang sedang beristirahat. Terlihat mereka sibuk dengan wajah cemas. Seorang biksu kecil terlihat menghampiri mereka. Pendengaran si Yue yang kini semakin tajam. Mendengar kalau seruan kesakitan itu dari seorang wanita. Mendengar itu si Yue sudah bisa menebak kalau itu suara dari Nyonya Hong yang akan melahirkan. Si Yue hanya berdiam diri di tempat. Yue, apakah kau tidak akan membantu mereka? Tanya Tiger pada si Yue. Kita lihat dulu apa yang akan mereka lakukan. Kita akan menolong kalau memang betul-betul sangat dibutuhkan. Jawab si Yue. Tiger pun mengerti apa yang dimaksud si Yue. Dan ternyata wanita yang sedang bersama Nyonya Hong tadi adalah seorang tabib wanita yang memang sengaja dibawa oleh keluarga Hong. Keluarga Hong baru saja pulang dari kediaman Nyonya Hong yang ada di kota Chanla. Kota Chanla berada beberapa ribu mil dari kota Juhan. Dan yang diketahui oleh si Yue bahwa desa ini ternyata berada di sebelah selatan kota Juhan, yaitu terletak di kota Mansin. Sedangkan kota Mansin sendiri terletak di utara kota Chanla. Mungkin mereka akan kembali ke kota kerajaan Juhan. Batin si Yue. Bibik Nan. Bagaimana keadaan ibu? Terdengar seruan cemas dari seorang wanita. Dan si Yue tahu kalau dia pasti dari Hong Liu. Putri Nyonya Hong. Tuan muda. Bagaimana ini? Bibik tidak mampu menghentikan pendarahan yang terjadi pada Nyonya. Kalau ini dibiarkan saja, Bibik takut akan mengambil nyawa Nyonya. Seru Bibik Nan cemas. Tabib Nan merupakan tabib yang dipercaya keluarga Hong untuk menjaga Nyonya Hong. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bik? Kota Mansin masih jauh dari sini. Andai kita turun ke desa, takutnya di desa tidak ada tabib. Ucap putra tertua dari Nyonya Hong. Tapi tuan muda, hanya itu satu-satunya jalan. Tabib Nan terlihat sangat putus asa. Bukankah Bibik Nan tabib yang handal? Mana mungkin di desa itu kami bisa menemukan tabib lebih baik dari Bibik? Ucap putra Nyonya Hong. Lebih baik melakukan apa yang Bik Nan katakan, Sans. Ucap sang adik. Akhirnya pria itu menyuruh 2 orang pengawalnya untuk mencari tabib. Setelah kepergian kedua pengawal itu, si Yue masih menatap mereka dengan cuek. Karena dia melihat keadaan Nyonya Hong masih belum terlalu mengkhawatirkan. Hampir 1 jam kemudian, kedua pengawal itu kembali dengan wajah pucat. Mereka berkata kalau tidak ada tabib yang ada di desa di sekitar hutan itu. Mereka panik mendengar perkataan 2 pengawal itu. Ya dewa, bagaimana ini? Seru gadis putri Nyonya Hong sambil menangis. Melihat itu, akhirnya si Yue berdiri dan berjalan ke arah mereka.
Biarkan aku melihat keadaan Nyonya Hong, kata si Yue dingin. Kau mau apa kau kemari? Seru putra dari Nyonya Hong dengan wajah marah. Apakah kau menginginkan ibumu mati? Kata si Yue dingin. Kau, seru Hong San dengan marah. Kalau kau ingin ibumu selamat, biarkan aku melihat keadaannya. Tiger, kosongkan tempat ini. Dan kau, tetaplah di sini, kata si Yue pada tabib Nan sambil berjalan ke arah Nyonya Hong yang terlihat semakin pucat dan lemah. Tiger segera mengusir mereka keluar. Setelah itu dia tidur melintang di depan pintu, menghalangi jalan orang yang ingin masuk. Tutup pintunya tabib, kata si Yue sambil berjalan ke arah Nyonya Hong. Dengan tubuh gemetar tabib Nan menutup pintu di dekat Tiger. Tiger hanya menatap tabib Nan dengan tatapan tajam. Si Yue segera memeriksa denyut nadi Nyonya Hong. Kita harus segera membantu persalinannya, kata si Yue saat selesai melihat keadaan Nyonya Hong. Tapi Tuan, Anda tidak berkenan membantu persalinan Nyonya Hong. Itu akan sangat menghina Nyonya Hong, kata tabib Nan dengan nada gemetar. Kenapa aku tidak bisa membantunya? Tanya si Yue yang lupa kalau dia sekarang berubah menjadi seorang laki-laki. Di zaman dulu tabib laki-laki tidak diperbolehkan membantu persalinan. Mereka menganggap tabu melakukan itu. Karena Tuan seorang laki-laki, jawab tabib Nan. Si Yue pun tersadar akan keadaannya. Oh, masalah itu. Jangan khawatir. Aku juga seorang wanita, jawab si Yue sambil membuka cincin penyamarannya. Dan kini di depan mereka berdiri seorang gadis muda, cantik teramat cantik di mata mereka. Gadis itu masih seumuran 15 atau 16 tahunan. Kau seorang gadis, seru tabib Nan dengan wajah kaget. Begitu juga dengan Nyonya Hong. Sekarang apakah aku boleh membantu persalinan ini? Tanya si Yue. Tentu Nona, seru tabib Nan gagap. Dia masih syok melihat gadis di depan mereka. Tapi ingat, hanya kalian yang tahu jati diriku, kata si Yue dingin. Baik Nona, jawab tabib Nan. Si Yue segera mengeluarkan pil pembeku darah. Setelah itu, dia segera mengeluarkan jarum akupunturnya. Dengan cekatan dia mulai membantu persalinan Nyonya Hong. Kau hanya membantu mengusap keringat Nyonya Hong. Apapun yang aku lakukan kau tidak boleh mengeluarkan suara atau bertanya, ataupun protes. Intinya jangan sampai kau menggangguku. Jika kita salah jalan nyawa Nyonya Hong lah taruhannya. Kau mengerti? Kata si Yue pada tabib Nan. Baik Nona, jawab tabib Nan. Dia memanggil Nona setelah tahu siapa si Yue. Karena Nyonya Hong sudah tidak memiliki tenaga untuk melahirkan, akhirnya si Yue harus mengeluarkan bayi dengan cara pembedahan. Si Yue meminta Xiao Tu untuk mengambilkan peralatannya dan juga air suci. Setelah memasukkan pisau kecil yang sangat tajam pada air suci yang ada di dalam mangkok, si Yue mulai bekerja. Saat melihat si Yue membedah perut Nyonya Hong, tabib berseru keras. Namun seruannya tertahan saat mata tajam si Yue melihat ke arahnya. Sebenarnya sejak si Yue mengeluarkan peralatannya, dia sudah merasakan kecemasan yang besar. Namun sekiat tenaga dia tahan. Tapi saat si Yue mulai melukai petut Nyonya Hong, dia tidak tahan lagi menahan rasa ketakutan di dalam dirinya.
Akhirnya jeraitan kecil keluar dari mulutnya. Setelah perut Nyonya Hong dilukai, tak berapa lama terlihat si Yue mengambil seorang bayi dari dalam perut Nyonya Hong. Saat bayi keluar terlihat tidak menangis. Dengan lembut si Yue membalikan tubuh kecil itu, dan menepuk pelan punggungnya. Tak berapa lama terdengar jeritan nyaring bayi kecil itu. Melihat semua yang ada di depannya, Tabib Nan hanya bisa menatap gadis cantik itu dengan takjub. "Bersihkan bayi. Aku akan merawat ibunya," kata si Yue sambil memberikan bayi yang sudah dipotong tali pusarnya. Dengan bahagia, Tabib Nan menerima bayi itu. Sedangkan si Yue setelah mengeluarkan ari-ari si bayi, dia segera menyembuhkan dengan jari emasnya. Terlibat cahaya biru terang menyinari luka bekas si Yue mengeluarkan bayi tadi. Tak berapa lama terlihat perut Nyonya Hong telah kembali seperti semula. Tabib Wong yang sibuk dengan si bayi tidak mengetahui apa yang dilakukan si Yue. Sedangkan Nyonya Hong sendiri sudah pingsan sejak tadi. Setelah selesai membersihkan darah yang ada di tubuh Nyonya Hong, serta menyimpan kembali peralatannya, si Yue melihat Tabib Nan yang masih sibuk dengan sang bayi. Si Yue mendekati Tabib Nan. "Berikan pil ini 2 kali sehari pagi dan sore, karena nyonya kalian banyak kehilangan darah. Sekarang dia hanya butuh istirahat saja," kata si Yu sambil memberikan botol giok yang berisi ramuan penambah darah. "Beri makanan yang sehat untuk beliau," tambah si Yue. Sedang Tabib Nan melongo tak percaya. Dia menatap si Yue, lalu pada botol dan tak lama pada Nyonya Hong. Dia melihat Nyonya Hong sudah terlihat rapi. Buru dia berlari ke arah Nyonya Hong. Dia melihat petut Nyonya Hong yang sudah kembali seperti biasa. Hanya terlihat garis samar di perut Nyonya Hong. Ini, ucapnya gemetar. "Itu akan hilang setelah beberapa waktu. Kesehatan Nyonyamu sudah baik kembali," kata si Yue datar. "Ini tak mungkin. Tadi kau merobek perut Nyonya Hong. Tapi kenapa sekarang tak berbekas?" kata Tabib Nan bingung. "Aku telah menyembuhkannya," jawab si Yue. Dia segera keluar dari kamar itu. Saat pintu terbuka terlibat kedua anak Nyonya Hong menunggu dengan wajah cemas. Saat melihat si Yue keluar mereka menatap si Yue dengan wajah tanya. Mereka tak berani mendekat, takut pada tiger yang berada di depan pintu. "Kalian boleh melihat keadaan ibu kalian," kata si Yue datar. Dia segera berjalan kembali ke tempatnya bersama tiger. Karena hari masih malam, si Yue memilih untuk menunggu hingga esok hari. Dia segera merebahkan dirinya berbantal tubuh tiger. Sedangkan para pengawal yang melihat keakraban si Yue dengan harimau itu, mereka merasa iri dan takjub pada si Yue yang sedang tidur bersama harimaunya. Sedangkan kedua anak Nyonya Hong segera masuk ke dalam ruangan tempat Nyonya Hong berada. Mereka melihat sang ibu sudah berbaring tidur dengan tenang. Sedangkan di sebelah sang ibu ada bayi mungil yang juga sedang tidur lelap. Gimana keadaan ibu?" tanya putra pertama Nyonya Hong. "Ibu kalian telah selamat. Dan semua itu berkat bantuan dari pria muda itu," kata Tabib Nan. "Apa? Dia yang membantu persalinan ibu?" seru Hong San putra Nyonya Hong. "Bukan dia tua muda. Bibi yang melakukan. Tapi dengan petunjuk dari dia," jawab Tabib Nan.
Dia akhirnya berbohong untuk menutupi siapa si Yue. Dia ingat si Yue tak ingin orang tahu kalau dia seorang wanita. Entah kenapa nona itu menyembunyikan keadaan dia yang sebenarnya. Yang dia tahu kalau gadis itu tidak ingin orang mengetahui kalau dia seorang gadis. Oh, aku pikir dia yang menolong ibu, kata putra Nyonya Hong. Dia yang menolong Nyonya, Tuan Muda. Jika tidak mendapatkan pertolongan dari pemuda itu dan obat pembeku darah serta jarum akupuntur dari dia, Nyonya Hong tidak akan tertolong lagi. Kata tabib Nan tak terima mendengar nada meremehkan dari Hong San. Saat itulah Nyonya Hong siuman. Dia melihat di dekatnya ada kedua anaknya dan tabib Nan. Dan dia tidak melihat si Yue. Tabib Nan, di mana gadis itu? Tanya Nyonya Hong yang baru bangun. Masih teringat di dalam ingatannya. Sebelum dia pingsan karena terlalu banyak darah yang keluar. Kalau sebenarnya pria muda itu ternyata seorang gadis. Dan dia yakin kalau gadis itulah yang menolong dirinya dan bayinya. Gadis? Gadis mana Bu? Kata sang putra. Ah, ibu tuan muda salah menyebut. Maksud Nyonya, pria muda yang telah menolong Nyonya tadi. Kata tabib Nan dengan cepat. Dia ada di luar Bu. Bagaimana keadaan ibu sekarang? Tanya sang putra tanpa curiga. Ibu baik-baik saja nak. Apakah ibu boleh bertemu dengan pria itu? Tanya Nyonya Hong. Mungkin dia sedang istirahat ibu. Lebih baik ibu istirahat juga. Kita akan menemui dia besok saja. Usul sang putra. Baiklah kita akan bertemu dia besok. Dan mengucapkan terima kasih padanya. Kata sang ibu. Setelah itu dia kembali beristirahat. Begitu juga dengan kedua anaknya. Sedangkan sang tabib menjaga di dekat Nyonya Hong dan bayinya. Keesokan harinya si Yue segera pergi dari kuil itu tanpa seorang pun yang tahu. Dia pergi dengan menaiki Tiger. Dengan cepat Tiger turun dari gunung. Mereka tak butuh waktu lama keluar dari hutan. Setelah sampai di pinggiran kampung, Tiger berubah menjadi sebesar kucing. Dia berada dalam pelukan si Yue. Mereka berjalan cepat menuju kota Mansin. Karena letak kota Mansin memang cukup jauh. Tanpa menghentikan jalan pun, mereka tengah hari baru sampai di pinggiran kota Mansin. Saat si Yue memasuki kota, ternyata kota Mansin kota yang cukup ramai. Mungkin karena seringnya para pendekar atau tabib yang datang dan ingin masuk ke hutan sunyi. Hutan yang baru ditinggalkan si Yue. Hutan sunyi ternyata hutan yang paling besar dan luas di benua bawah. Dan katanya di hutan sunyi banyak tumbuhan obat yang dapat mereka temui. Juga para hewan roh dengan kekuatan dan level tinggi berada di hutan itu. Seperti yang sudah si Yue dapati beberapa hari lalu. Si Yue segera mencari informasi cara sampai di pusat kerajaan Juhan dengan cepat. Akhirnya dia mendapat informasi kalau dia bisa kembali pulang dengan cara berteleportasi, pergi melalui ruang angkasa, dan pusat teleportasi itu hanya ada di dua tempat di kota ini. Satu ada di daerah pusat kota yaitu kota yang sekarang si Yue datangi. Kedua ada di Sekte Kunlun, yaitu sekte terbesar di kota Mansin ini, yang berada di sebelah barat kota. Si Yue pun memilih yang ada di dalam kota ini. Dengan tergesa-gesa si Yue pergi ke pusat ruang angkasa.
Ternyata sudah banyak orang yang antri menunggu untuk menaiki alat itu. Ada 2 alat teleportasi yang ada di sana. Dan ternyata banyak jalur kota yang dilalui alat itu. Saat sudah tiba gilirannya untuk mendaftar, si Yue bertemu dengan seorang pria muda yang mencatat orang yang mau naik alat teleportasi itu. Alat ruang angkasa yang digerakkan oleh kekuatan spiritual yang tinggi. "Tuan muda, Anda mau pergi kemana?" tanya pemuda itu ramah. "Aku ingin pergi ke pusat kota Juhan," jawab si Yue. "Wah, kebetulan alat teleportasi yang menuju kota Juhan tidak dapat dipakai. Anda bisa menuju kota Kunca dulu. Bukankah kota itu berdekatan dengan kota Juhan? Anda bisa memakai jalan darat dari kota itu, tuan muda," kata pemuda itu ramah. "Baiklah, aku memesan 1 tempat." "Berapa harganya?" kata si Yue. 50 butir batu roh tingkat sedang. "Tapi maaf tuan muda, teleportasi yang menuju ke sana baru 2 hari lagi ada," jawab pria itu. 1 butir batu roh tingkat sedang dihargai 10 keping perak. Atau 100 keping perunggu. "Tidak masalah," jawab si Yue sambil memberikan 50 butir batu roh tingkat menengah pada pria itu. Si Yue segera mendapatkan tanda pemberangkatan dari pria itu berubah token berwarna kuning. Untuk menunggu pemberangkatan kepulangannya, si Yue terpaksa mencari penginapan yang ada di sekitar sana. Untunglah dia masih bisa menemukan 1 kamar yang cukup dekat dengan tempat itu. "Udahan dulu ya. Aku lanjut besok. Jangan lupa like, vote dan komennya." Bersambung episode sebelumnya. Singa Putih by Z. Episode berikutnya. Pulang.